Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaya Anggriani, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 2, akan mempresentasikan tentang materi minyak bumi. Proses terjadinya minyak bumi, komponen utama dan komponen kecil penyusun minyak bumi. Komponen utama minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Komponen kecil penyusun minyak bumi adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Proses terjadinya minyak bumi menurut teori Dumplex. Minyak bumi terbentuk dari jasad teknik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad teknik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati, jasad teknik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengedap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad teknik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad teknik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai minyak mengembang di atas deposit air. Minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Jika kita urutkan, maka jasad teknik yang terkubur bersama lumpur diproses jutaan tahun mengedap dari dasar laut menghasilkan bentuk minyak dan gas terakumulasi di batuan kedap, jadilah deposit minyak bumi. Dikarenakan asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang terbarukan. Sumber defisit minyak bumi di Indonesia umumnya berada di daerah pantai atau lepas pantai, misalnya pantai utara Jawa atau Cepu, Monokromo, Cirebon, dan lain sebagainya. Pengolahan minyak bumi beserta fraksi yang dihasilkan pada tahap pertama pengolahan minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui dua tahap pengelolaan. Pengolahan tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat dan pengolahan tahap kedua atau secondary processing dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Pengolahan tahap pertama hasil pada proses distilasi bertingkat meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil, BBG, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lainnya. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya seperti sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan tahap kedua. Proses-prosesnya meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerasi, reformasi, dan isomer. 2. Proses ekstrasi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut, sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik.
3. Proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Contohnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Proses dari kontaminasi. Pada proses ini, pengelolaan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon membentuk rantai karbonnya. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting saat ini. Ada beberapa jenis bensin yang beredaran di pasar, seperti premium, pertalite, pertamax, dan pertamax plus. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut angka oktan dan bilangan oktan. Bahan bakar yang mempunyai angka oktan 112 bukan berarti bahan bakar tersebut mengandung isoktana 112%, melainkan bahan bakar tersebut mempunyai efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar yang berkadar isoktana 100%. Peningkatan angka oktan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menambahkan tel atau tetraethyl-lead. Cara ini efektif, tetapi timbal sisa pembakaran dapat mengendap di mesin. Oleh karena itu, perlu tambahkan senyawa 1,2 dibromoetana atau C2H4Br2 yang akan meningkatkan timbal menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.